Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Kita akan belajar bersama hari pertama ini tentang dahsyatnya keutamaan bersyukur. Tema ini diambil berdasarkan hasil angket kebutuhan peserta didik yang sudah kalian kerjakan minggu lalu. Maka hari ini kita mulai mendalaminya satu persatu berdasarkan angket itu. Maka hari pertama ini kita akan belajar tentang dahsyatnya keutamaan bersyukur. Ada kata motivasi yang begitu menarik bagi kita. Jika kamu terus mengeluh atas apa yang tak kamu miliki, kamu tak akan pernah merasa cukup dalam hidup ini. Syukuri apa yang kamu miliki. Karena dirimu itu hanya satu, yaitu kamu sendiri. Tidak ada lagi yang lain. Apa yang dimaksud dengan bersyukur? Bersyukur adalah menunjukkan adanya nikmat Allah pada diri kita dengan melalui lisan, yaitu berupa pujian dan mengucapkan diri bahwa ia telah diberi nikmat. Apa sebenarnya manfaat dari bersyukur? Banyak sekali manfaat dari bersyukur ya anak-anak. Yang pertama adalah hidup dalam keberuntungan. Orang yang hidupnya bersyukur selalu berpikir positif dalam setiap hal yang menimpanya, baik yang menyenangkan ataupun yang menyedihkan. Yang berikutnya, hidup dalam kebahagiaan. Orang yang bersyukur akan selalu merasa hidupnya penuh dengan kecukupan. Oleh karena itu, mereka selalu merasa bahagia karena yakin bahwa setiap apa yang dia peroleh, itulah yang terbaik. Berikutnya, memiliki wibawa di mata orang lain. Orang yang berbahagia adalah orang yang hidupnya penuh dengan kebaikan. Mereka memiliki wajah yang dihormati dan disayang oleh banyak orang karena wajah mereka dihiasi oleh wajah penuh syukur. Yang keempat, ini penting ini, terlihat lebih rupawan. Menurut para pakar psikologi, orang yang bersyukur akan memiliki wajah yang selalu tersenyum, menjalani hidup, dan orang yang selalu tersenyum itu menambah kecantikan dan ketampanannya. Yang kelima, ini awet muda dan umur panjang. Orang yang selalu bersyukur memiliki watak yang sabar, sedangkan orang yang sabar berdampak pada kesehatan dan awet muda, karena otot wajah bereaktivitas tidak terlalu banyak dibandingkan dengan orang yang memiliki watak pemarah. Sebab-sebab orang bersyukur. Lalai dari nikmat Allah. Sesungguhnya banyak manusia yang hidup dalam kenikmatan yang besar, baik nikmat yang umum maupun khusus, akan tetapi dia lalai darinya. Kebodohan terhadap hakikat nikmat. Sebagian orang tidak mengetahui nikmat, tidak mengenal dan tidak memahami hakikat nikmat. Dia tidak tahu bahwa dirinya berada dalam kenikmatan, karena dia tidak mengetahui hakikat nikmat. Yang berikutnya, pandangan sebagian manusia kepada orang yang berada di atasnya. Jika seorang manusia melihat kepada orang yang di atasnya, yaitu orang-orang yang diberi kelebihan atasnya, dia akan meremehkan karunia yang Allah berikan kepadanya, sehingga dia pun kurang dalam melaksanakan kewajiban syukur, karena dia melihat apa yang diberikannya adalah sedikit. Yang terakhir, yaitu melupakan masa lalu.
Di antara manusia ada yang pernah melewati kehidupan yang menyusahkan dan sempit. Dia hidup pada masa-masa yang menegangkan dan merasa takut, baik dalam masalah harta, kehidupan, sekolah, ataupun tempat tinggal. Dan tatkala Allah memberikan kenikmatan dan karunia kepadanya, dia enggan untuk membandingkan antara masa lalunya dengan kehidupannya sekarang agar menjadi jelas baginya karunia Allah atasnya. Kalau kita dikasih nikmat satu telur, apakah kita akan bersyukur? Akibat dan ancaman jika kita tidak bersyukur. Hidup kita menderita. Hidup rasanya selalu menjadi beban. Iri dengan keberuntungan orang lain dan enggan untuk berusaha lebih baik. Mereka yang tidak mau bersyukur hidupnya penuh dengan kesusahan, suka mengeluh dan menyerah pada takdir. Hidup menjadi selalu sial. Penelitian membuktikan orang yang tidak bersyukur selalu memiliki sifat negatif pada diri sendiri, menjadi pesimis, dan orang yang kurang baik atau yang berburuk sangka, orang yang berpikir negatif lebih banyak mendapat kesialan daripada orang yang berpikir positif. Mudah terserang penyakit, marah, iri, dan berpikiran negatif adalah sifat dari orang yang tidak mau bersyukur dengan keadaan yang dia miliki. Merasa cenderung cuek dengan lingkungan dan diri sendiri akibat kekebalan tubuh. Yang terakhir, di akhirat disiksa oleh Tuhan. Tuhan berfirman, "Dan jika kalian manusia mau bersyukur atas nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, maka niscaya aku akan menambah nikmat yang telah kuberikan kepada kalian. Dan jika kalian kufur atau tidak mau bersyukur, maka ketahuilah, niscaya siksaku itu pedih." Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang tidak mau bersyukur atau kufur atas nikmat Allah, bahwa siksaan yang pedih akan menimpa pada dirinya kelak ketika di akhirat. Sudahkah kita bersyukur